Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hardi Wijaya, STMT, dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Eka Sakti Padang. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pemindahan tanah mekanis, yang mana mata kuliah ini termasuk dalam bobot 2 SKS dan menjadi mata kuliah wajib. Metode pembelajaran mata kuliah ini saya selenggarakan secara blended learning, yaitu tatap muka langsung, luring, dan juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting. Saya juga memanfaatkan WA Group untuk berbagai informasi dan juga materi mengenai perkuliahan yang diselenggarakan. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, RPS, dan referensi yang digunakan secara online dan real-time pada sistem informasi akademik Universitas Eka Sakti. Proses perkuliahan dilaksanakan secara interaktif dengan diskusi kelas, diskusi kelompok, studi kasus, dan pengalaman-pengalaman di lapangan. Adapun deskripsi mata kuliah pemindahan tanah mekanis, yang pertama yaitu mata kuliah pemindahan tanah mekanis memberikan pemahaman keterampilan dan kemampuan kepada mahasiswa tentang lingkup sifat fisik material dan pemindahan tanah yang berawal dari etimologis dan konseptual. Landasan keilmuannya, tata kelola pelaksanaan dengan beberapa pendekatan strategi, metode, dan teknik yang digunakan, kompetensi, kolaborasi, dan target yang menjadi kelompok sasaran, implementasi rencana pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta perhitungan biaya alat berat dan era digital. Capaian pembelajaran mata kuliah pemindahan tanah mekanis ini, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh sifat fisik material terhadap kemampuan alat berat, serta mengevaluasi dampak perubahan sifat fisik material dalam pemindahan tanah mekanis. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis fungsi dan aplikasi alat berat dan attachment-nya dalam berbagai kondisi lapangan, serta mengevaluasi efektivitas penggunaannya dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerjaan pemindahan tanah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis beban dan tenaga alat berat untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam menentukan kemampuan kerja dan efisiensi operasionalnya dalam berbagai kondisi lapangan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengsintesis strategi land clearing yang efektif dan mengevaluasi produksi alat berat untuk mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas dalam proyek konstruksi dan pertambangan. Yang kelima, mahasiswa dapat menganalisis proses earth moving dan produksi pemindahan tanah mekanis untuk mengevaluasi dan efisiensi dan produktivitas alat berat dalam berbagai kondisi lapangan. Yang keenam, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis biaya kepemilikan dan operasi alat berat dalam pemindahan tanah mekanis untuk mengevaluasi dampaknya terhadap keseluruhan biaya proyek dan membuat keputusan yang tepat dalam pengadaan dan penggunaan alat berat. Adapun materi pembelajaran mata kuliah pemindahan tanah mekanis ini adalah, yang pertama adalah sifat fisik material, yang selanjutnya fungsi dan aplikasi alat berat dan attachment-nya, selanjutnya analisa beban dan tenaga, lalu land clearing dan produksi, earth moving dan produksi, serta terakhir biaya kepemilikan dan operasi. Penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah pemindahan tanah mekanis ini yaitu absensi atau keaktifan kelas itu dinilai 15%, ujian tengah semester kita nilai 25%, ujian akhir semester bobotnya 30%, serta tugas kelompok atau tugas individu nilainya 30%. Berikut ini tayangan proses perkuliahan secara luring dengan mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Selamat menyaksikan tayangan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
materi berikutnya ya. Anak-anak sekalian, siapa yang tahu apa itu material? Ada yang bisa bagi? Tahu apa jawab ya, apa itu material? Kita kan sering dengar apa itu material. Atau ada yang bisa bantu? Nah, silakan. Bahan-bahan yang digunakan, Pak. Nah, ada lagi ada yang mau koreksi? Apa itu material? Siapa? Permana? Ya. Berarti udah dilengkapi tadi. Jadi ada bahan-bahan. Jadi material ini adalah bahan-bahan di bumi ini yang digunakan berupa ya, tanah, batuan, serta vegetasi ya. Jadi tanah, batuan, vegetasi atau tumbuh-tumbuhan itu termasuk dalam material tadi ya, itu meliputi tanah, batuan, vegetasi, pohon, semak belukar dan alam. Nah, itulah disebut dengan material ya. Jadi kita dalam mata kuliah ini ya PTN, kita berkisar antara pembahasan material. Kita akan membahas materialnya dulu. Kita bahas masalah tanah, batuan, vegetasi, semak belukar dan alam. Nah, itu ya, kita akan membahas material ya, pengembangan material ya. Kenapa kita perlu belajar pengembangan material ini? Karena kita harus tahu kondisinya dulu ya. Material ini kita harus tahu kondisi material. Ini ada 3 kondisi ya. Kita gambarkan ilustrasinya ya. Yang pertama ini kita bikin ini muka tanah misalnya. Ada 3 kondisi. Yang pertama kondisi yang berada di nomor 1 ya. Nomor 1. Ada kondisi di nomor 2. Ada kondisi 3 ya, kondisi 3. Kita terangkan satu-satu kondisinya. Kondisi tahap 1 adalah kondisi blank ya, blank condition ya, atau kondisi asli. Nah, ya. Jadi kondisi asli ini dia tidak terganggu. Ini tadi sesuai dengan pelajaran kita, kondisi tidak terganggu. Kita bedakan kondisi 2 terganggu ya, loss. Dimana kalau ini sudah kita pindah ke atas ya, sudah berpindah, dia tidak utuh lagi ya, kondisinya sudah terganggu atau loss atau gembur ya. Kondisinya gembur ya, itu kondisi gembur. Dan yang ketiga kondisinya kondisi yang padat ya, padat. Jadi dari 3 yang bisa jawab, dari 3 kondisi ini mana kondisi yang paling besar? Ayo, ini siapa yang bisa jawab? Ya, kondisi 1. Kondisi 1 volumenya besar. Ada yang mau koreksi? Ada yang mau koreksi? Mana yang lebih besar volumenya? Setelah dipadatkan, Pak. Mana? Setelah dipadatkan. Setelah dipadatkan. Nah, ini berarti ada 2 step. Yang pertama kondisi 1 menurut pertanyaan asli tadi ya, ini kita lihat ya, belum mengalami gangguan teknologi ya, itu kondisi 1, di mana butiran yang dikandungnya masih terkonsolidasi dengan baik. Jadi pokoknya kita bisa mengetahui dia tidak terganggu. Nah, itu kondisinya adalah kondisi asli. Satuannya kita bedakan ya dengan BCM atau bank kubik meter ya, menggunakan dasar perhitungan tulang benda tanah ya.
Itu kondisi 1 tadi ya. Kita ke kondisi 2. Ini tadi kondisi yang sudah terganggu ya, kondisinya loss ya. Setelah diadakan pengerjaan, nah ini ciri-cirinya dia terdapat di depan dozer ya, di atas truk, di dalam paket. Jadi apapun yang sudah terganggu itu adalah tekanan loss. Jadi kenapa dia secara volume tadi besar? Karena dia sudah ditambah dengan faktor kembangnya ya, faktor kembangnya. Jadi faktor swell ini ada rongga dulu ya, kita ilustrasikan. Kondisi 1 itu materialnya cukup rapat ya, cukup rapat. Kondisi 2 itu mulai ada rongga udara ya, rongga udara ya, dengan kepadatan, mengakibatkan dia pori-pori rongga pori itu akan berkurang ya. Jadi ini lebih rapat daripada kondisi 1 dan kondisi 2. Itu dari segi volume. Bagaimana dengan beratnya? Kalian tahu dari 3 kondisi ini mana yang paling berat? Pada 3 kondisinya. Atau sama aja? Dengan catatan materialnya tidak berkurang. Sudah lakukan? Nah, tanahnya tetap volumenya berkurang, beratnya gimana? Beratnya sama ya? Jadi kita sepakat beratnya sama, tapi dia akan bertambah berat apabila pemadatannya kita kasih tambahan kadar air ya. Kalau kita padatkan kita pasti akan tambah kadar airnya. Jadi beratnya bertambah karena ditambah dengan berat air ya. Itu kuncinya ya. Dengan satuannya ya, kondisi 1 ini satuannya DCM, kondisi 2 LCM, kondisi 3 CCM ya. Jadi dia sama-sama volumenya sama, tapi penulisannya beda-beda, kondisinya yang beda. Kita lanjutkan ya. Sebelum kita karena faktor kondisi rongga udara tadi. Sementara yang paling besar di sini adalah batu ya. Batu kalau udah kita pecah, takut ya, kita jadikan kondisinya loss. Itu paling besar, kita tidak bisa nyusun batu kecil-kecil ya. Itu makanya dia swellnya perkembangannya 50-60%. Jadi separuh ya. Kalau seandainya batu utuh itu ukurannya 50 cm kali 50 cm kali 50 cm, kalau udah kita hancurkan itu udah jadi 1 kubik ya. Udah 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Bagaimanapun kita menyusunnya itu seperti itu. Yang kedua adalah clay ya. Tanah clay, tanah lempung, tanah biak ya sama. Nah, itu faktor kembangnya antara 30-60%. Jadi kalau itu separuh dari bersama dengan batu gede ya. Kalau udah kita hancurkan tanpa kita padatkan, dia akan kembang 30-60%. Kalau tanah biasa 20-45%. Tanah permukaan ya, itu tanah permukaan di permukaan itu 10-25%. Pasir yang lebih kecil ya. Sebagai contoh ini ya, tanah biasa pada keadaan asli 1 kubik ya, contohnya. Faktor kembangnya 20-45. Berapa volume dalam keadaan kondisi 2 tadi? Jadi kita langsung masukkan yang paling bawah 20% sampai 45%, jadi 1,2 sampai 1,45 meter kubik ininya ya. Jadi itu merupakan sudah faktor timbangan. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya.
Bila kondisi asli ya, kondisi asli, contoh soal, kondisi asli itu di contoh ada 300 ya, 300 BCM. Kondisi BCM adalah kondisi asli ya. Terus berapa dalam kondisi lossnya? Kondisi lepasnya berapa? Seandainya kalau kita tahu ya, kita lihat tabel yang biasa. Dalam kondisi lepasnya berapa? Kita kalikan dengan faktor konversinya. Konversi volume tanah material ya. Jadi dari kondisi tanah biasa, kita lihat ya kondisinya, kondisi tadi dalam soal adalah kondisi asli ya. Kondisi asli 1 ya. Kita mau jadikan ke kondisi gembur ya. Satu kita lihat ini, jadi dia 1,25 faktor koreksinya. Tapi kalau kita balik, seandainya tanah dalam kondisi gembur, ambil yang ini. Nah, berapa kondisi aslinya? Kalau 300 tadi, kondisi aslinya kita katakan 0,8. Berarti dia kalau dia 1 kubik, kondisi gembur, kondisi di atas tidak terganggu. Kondisi aslinya berapa ya 1 kubik itu? Nah, kita kalikan 0,8, berarti 0,8 kubik ya volumenya. Setelah loss dia itu jadi 1 kubik. Jadi kalau kita membeli tanah ya, menghitung tanah untuk peruntukan bangunan yang di RAB itu misalnya ada 1000 kubik. Kita mengadakannya bukan 1000 kubik, 1000 kali faktor kembangnya kali 0,8. Berarti kalau mau dipadatkan, misalnya di kondisi ini 1000, kondisi padatnya 0,75. Tuh ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau kondisinya loss 400 tanah biasa yang sudah digemburkan, jika kemudian tanah yang dipadatkan dengan compact, berapa volume sekarang? Jadi dari loss, dari keadaan 2 ya, keadaan 2 ke keadaan nomor 3, nah itu berapa? Kalau dia tanah asli, misalnya kalau keadaan 2 ini adalah berapa ini? 400 ya, 400 LCM. Kita jadikan kondisi padat ya, kita mau memadatkan ya, padatkan. Jadi yang 400 kubik ini kalau setelah kita padatkan berapa volumenya? Ada yang tahu? Kita lihat kuncinya dia adalah di faktor konversi ya. Ada yang bisa data tabel ini? Miss tadi ya. Kondisi gua 400. Kondisi gemburnya 400 ya. Kalau kita padatkan, kita kali 0,72 ya. Kalau dalam keadaan lossnya dia 400 LCM, jadi 400 ini 0,72. Ayo, berapa sekolah hasilnya? Berapa? 88. Oh, satunya Pak? Satunya meter kubik tapi dalam keadaan compact ya. Untuk tugas di rumah ya, untuk tugas di rumah, karena kita akan mengakhiri, seandainya ya kita kasih soal ya, tolong catat.
Contoh soal ya, satu soal ya. Tolong dicatat semua ya. Contoh soal yang pertama. Untuk keperluan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung baru kampus UNES ya. Nah, kampus kita sudah bangun baru ya. Di mana terus 8.000 ya, 80.000 ya, 80.000 satu tanah asli Pak. ECM ya, ECM tanah asli 800. Tapi tanah asli ini bisa digunakan lagi dua per tiganya, 2/3 bagian ya, bagian. Jadi tanah asli ini yang 80.000 ini kita gali ya, 2/3-nya bisa untuk bangunan ya. Bangunan. Jadi tanah untuk tanah galian adalah 80.000 galian dalam keadaan asli. 2/3 tanah galian yang 80.000 ini itu kita manfaatkan lagi untuk bangunan ya. Sementara kebutuhan tanah timbunan maksudnya padat ya, selain padat nanti ya, itu membutuhkan 100.000 meter kubik ya, meter kubik dalam keadaan padat ya. Ini kalau padat satuannya adalah 100.000. Apa satunya? Satu kali padat. CCM ya. Nah. Jadi yang ditanya berapa? Satu tanah timbunan yang akan didatangkan dari lokasi lain ya. Terus yang kedua, biaya pembelian tanah timbunan tersebut ya. Seandainya 1 meter kubik dalam keadaan LCM ya, 1 kubik dalam keadaan LCM itu harganya 50.000. Nah, jadi yang ditanya dua, berapa volumenya, dan yang kedua berapa biayanya. Dua itu aja soalnya. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Sudah mengerti semua, sudah dicatat semua ya? Baik. Kalau sudah dicatat, ini akan kita bahas dalam minggu depan ya. Kita bahas minggu depan. Ada yang diragukan, ada yang masih belum mengerti, mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Berarti udah bisa ya. Jadi capaian pembelajaran kita, mahasiswa udah bisa menentukan ya. Menentukan apa itu material ya, material itu apa saja. Tadi disebutkan apa tuh yang disebut material tadi? Tanah dan buah ya. Yang kedua, sudah bisa membedakan ya, membedakan kondisi dari 3 kondisi tanah tersebut ya.
Sudah dengan satuannya dan ciri-cirinya. Tidak usah ya. Berarti capaian pembelajaran kita capai. Dan juga bisa menghitung volume ya. Ini bisa menghitung volume dalam misalnya dalam keadaan tanah dalam keadaan asli itu kita dalam keadaan terganggunya kita sudah bisa dapat menentukan berapa volumenya. Dan ini adalah contoh soal terakhir untuk dikerjakan untuk quiz. Setelah kita bahas ini berarti untuk pertemuan kita sudah dikatakan tercapai tujuan pelajaran kita untuk hari ini tentang sifat fisik material. Baik, anak-anak, kalau tidak ada lagi kita tutup. Tugasnya diharapkan dikerjakan di depan kita evaluasi dan kita koreksi. Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah pemindahan tanah mekanis di Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Ekasakti Padang. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi tahun 2026. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.